Shalom peserta didik baru SMP Kristen 1 Purwokerto. Berjumpa kembali bersama saya, Bu Nana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu sehat dan semangat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah dan tidak usah berpergian terlebih dahulu jika memang tidak penting. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi MPLS mengenai pendidikan karakter dan penguatan pendidikan karakter. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, saya akan membacakan tema MPLS pada tahun ini. Temanya adalah dengan pendidikan kita wujudkan generasi unggul dan berkarakter untuk menyongsong revolusi industri 4.0 pada masa pandemi coronavirus disease atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Dengan materi kali ini saya berharap nantinya kalian jadi lebih mengetahui atau menambah wawasan kalian mengenai pendidikan karakter dan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, khususnya saat ini. Karena kita saat ini sedang mengalami musibah tentang virus. Di sini saya harap nantinya dengan kalian belajar pendidikan karakter, kalian lebih dapat menyikapi dengan baik bagaimana sih untuk menyikapi virus seperti ini. Nah, kita nanti akan tahu bagaimana caranya ya kalau kita sudah belajar tentang karakter. Sebelum saya akan memberitahu kepada kalian, saya akan bertanya dulu nih. Siapa yang sudah pernah mendengar karakter, pengertian karakter atau pendidikan karakter? Pasti, saya yakin pasti di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar dan mungkin sudah ada yang pernah tahu tentang apa itu pendidikan karakter. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali bagi yang sudah pernah tahu tetapi lupa dan bagi yang belum pernah tahu, saya akan memberitahu. Oke? Jadi pendidikan karakter itu yang saya ambil pada saat ini menurut Thomas Lincoln pada bukunya tahun 1991. Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati, kerja keras, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kalian tadi sudah tahu mengenai pengertian pendidikan karakter. Nah, kalian juga harus tahu pendidikan karakter itu dasarnya dari mana sih? Nah, dasar pendidikan karakter itu diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan SNP, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi yang pertama kita sudah belajar mengenai pengertian pendidikan karakter. Yang kedua dasar pendidikan karakter. Nah, sekarang yang ketiga kita akan belajar nilai-nilai utama pendidikan karakter. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter itu ada 5. Apa saja? Yo, yang tahu. Belum tahu ya? Oke, saya kasih tahu ya. Yang pertama itu religi, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima integritas. Oke, saya akan memberitahukan kepada kalian satu persatunya ya. Untuk religi atau religius itu adalah nilai karakter mengenai atau yang mencerminkan tentang keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang
Contoh simpelnya, misalkan kalian beragama Kristen, kalian berarti beribadah di gereja. Kalau kalian yang beragama Islam atau Muslim, berarti kalian sholat, bisa juga beribadah di masjid atau musola, seperti itu ya. Terus kemudian yang Hindu atau yang Buddha, nah itu beribadah masing-masing di tempat ibadah mereka, begitu ya. Untuk yang kedua, nasionalis. Nasionalis ini adalah nilai karakter nasionalis mengenai cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Kalau kita merasa kita orang Indonesia, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kita juga sebagai bangsa Indonesia harus mengenal atau harus tahu, harus bisa menyanyikan lagu-lagu nasional. Jangan sampai kita orang Indonesia tetapi tidak bisa menyanyikan atau tidak tahu mengenai lagu-lagu nasional. Dan kita juga harus hafal Pancasila ya. Nah, untuk poin yang keempat, basis gerakan penguatan pendidikan karakter. Di sini ada 3 yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Dan yang ketiga, penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Selanjutnya ada strategi implementasi PPK. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, kegiatan kokurikuler. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan intrakurikuler berisi berbagai kegiatan untuk meningkatkan standar kompetensi kelulusan melalui kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa yang dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari sesuai dengan kalender akademik. Yang kedua, kegiatan kokurikuler. Kegiatan ini dapat berupa penugasan, proyek, ataupun kegiatan pembelajaran yang lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh siswa. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini berfungsi menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat siswa dengan memperhatikan karakteristik siswa, kearifan lokal, dan daya dukung yang tersedia. Materi yang terakhir, implementasi PPK atau penguatan pendidikan karakter untuk generasi milenial. Dalam upaya menerapkan pendidikan karakter, guru harus berusaha menumbuhkan nilai-nilai. Yang pertama, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, kasih sayang. Yang keenam, peduli. Yang ketujuh, mampu bekerja sama. Yang delapan, percaya diri. Kesembilan, kreatif. 10, mau bekerja keras. 11, pantang menyerah. 12, adil. 13, memiliki sikap kepemimpinan. 13, baik. 14, rendah hati. 15, toleransi. Dan 16, cinta damai serta cinta persatuan. Oke, kalian tadi sudah belajar mengenai pendidikan karakter. Nah, ternyata penguatan pendidikan karakter itu memiliki salam, tepuk, dan pas. Nah, sekarang saya
PPK. Nanti kalian tiupkan di rumah ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, untuk yang Mars, nanti kalian bisa langsung mendengarkan di video saya ya. Saya tidak akan menyanyikan di sini. Nanti kalau saya menyanyikan, nanti bisa kalian semua terpesona dengan suara saya ya. Jadi saya takut kalian terpesona. Nanti kalian bisa lihat, kalian bisa dengarkan langsung di video saya. Oke?